Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyiapkan kabinetnya menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Mantan Komandan Kopassus itu disebut bakal membentuk kabinet yang didominasi oleh kalangan profesional alias Kabinet Zaken. Kabinet Zaken adalah jenis kabinet yang susunan menterinya berasal dari kalangan ahli di bidangnya, bukan semata-mata representasi partai politik tertentu. Meski begitu, para ahli tersebut tetap bisa berasal dari partai politik selama mereka memiliki kompetensi yang memadai. Fungsi utama Kabinet Zaken adalah menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi kabinet, memaksimalkan kinerja para menteri, serta meminimalkan risiko korupsi. Dalam sejarah Indonesia, Kabinet Zaken pertama kali muncul pada periode 1957 hingga 1959 saat negara mengalami ketidakstabilan. Menurut situs resmi Kemendikbud, Zaken kabinet tersebut adalah Kabinet Juanda yang dilantik pada 9 April 1957 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet Ekstra Parlementer yang dibentuk tanpa mempertimbangkan jumlah kursi di parlemen. Kabinet Juanda ini diberi nama Kabinet Karya sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki 2 anggota militer di dalamnya. Rencana Prabowo membentuk Kabinet Zaken mendapat komentar sinis dari Direktur Eksekutif Era Politik atau Erapol Indonesia, Hafidul Ulum. Dia menilai rencana tersebut hanya sebagai gimik politik belaka. Analisis komunikasi politik itu menganggap wacana Kabinet Zaken bertentangan dengan realita politik di lapangan. Seharusnya, Ulum menuturkan, Zaken kabinet diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya, bukan dari kalangan partai politik. Alih-alih diisi pakar, Ulum memprediksi Kabinet Prabowo akan membagikan kursi dan jabatan kepada koalisi pendukungnya saat Pilpres 2024. Apalagi, sambung Ulum, Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang mendukung Prabowo merupakan koalisi gemuk.